Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan kuliah daring hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dengan kata lain ad-dinul Islam, yakni agama Islam. Baiklah, di sini saya atas nama Holidatur Rohmi, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan materi tentang osmoregulasi hewan. Yang pertama yaitu pengertian osmoregulasi. Secara umum, proses osmoregulasi adalah upaya atau kemampuan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara di dalam tubuh dan lingkungannya melalui mekanisme pengaturan tekanan osmosis. Osmosis terjadi ketika dua larutan yang dipisahkan oleh membran memiliki perbedaan tekanan osmotik. Jika dua larutan yang dipisahkan oleh sebuah membran permeabel selektif yang memiliki osmolaritas yang sama, kedua larutan itu disebut isoosmotik. Namun ketika dua larutan memiliki perbedaan molaritas, larutan dengan konsentrasi zat-zat terlarut yang lebih besar disebut hiperosmotik. Dan larutan yang lebih encer disebut hipoosmotik. Di sini air mengalir melalui osmosis dari larutan hipoosmotik ke larutan hiperosmotik. Seekor hewan dapat mempertahankan keseimbangan air dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu menjadi osmokonformer yang isoosmotik dengan sekitarnya, dan yang kedua yaitu dengan cara menjadi osmoregulator yang mengontrol osmolaritas internal terlepas dari osmolaritas lingkungannya. Di sini hewan osmoregulator merupakan hewan yang mampu melakukan osmoregulasi dengan baik, sedangkan hewan osmokonformer merupakan hewan yang tidak mampu mempertahankan tekanan osmotik, sehingga harus beradaptasi agar bertahan hidup dengan syarat perubahan lingkungan tidak besar dan dalam kisaran toleransi. Selanjutnya yaitu osmoregulasi hewan pada lingkungan darat. Hewan di lingkungan darat memiliki keuntungan. Hewan yang berhasil hidup di darat dan mudah memperoleh oksigen. Sedangkan kerugiannya yaitu masalah keseimbangan air dan ion, mudah terancam dehidrasi. Kehilangan air yaitu berupa penguapan yang dipengaruhi oleh kandungan uap air di atmosfer, gerakan udara, tekanan barometrik, luas permukaan penguapan, dan suhu. Di sini pada invertebrata darat umumnya merupakan golongan arthropoda, insekta, dan laba-laba. Yang paling banyak ialah insekta. Untuk membatasi pelepasan air dilakukan respirasi diskontinu dan karbon dioksida dilepaskan secara periodik atau setiap kali inspirasi, tidak selalu diikuti dengan ekspirasi. Selanjutnya yaitu vertebrata. Sedangkan pada vertebrata yang berhasil berkembang di lingkungan darat memperoleh air dari air minum dan makanan. Dan untuk menghemat air, vertebrata melakukan berbagai cara yang cukup bervariasi. Cara mengatasi tidak banyak kehilangan air yaitu dengan memiliki kulit yang kering dan bersisik, menghasilkan feses kering, menghasilkan asam urat, mereabsorpsi urin encer yang dikandung kemih. Invertebrata rentan akan kehilangan air dari dalam tubuhnya. Oleh karena itu, hewan akan meningkatkan impermeabilitas kulitnya. Organ osmoregulator antara vertebrata dan invertebrata ada beberapa yang tidak sama. Namun secara umum, organ-organ osmoregulator invertebrata menggunakan mekanisme filtrasi
reabsorpsi dan sekresi yang secara prinsip mirip dengan mekanisme ginjal membentuk urin. Serangga dan mungkin beberapa laba-laba adalah sekelompok invertebrata darat yang membentuk urin pekat. Terdapat beberapa bukti, meskipun masih kontroversial, bahwa pada beberapa serangga urin dan fesesnya dihidrasi melalui transport aktif air menembus epithelium, saluran pencernaan bagian belakang. Pada periplaneta yang mengalami dehidrasi cairan rektal, maka osmokonsentrasi urinnya menjadi 2 kali osmokonsentrasi hemolimpanya. Kehilangan air pada serangga terutama terjadi melalui proses penguapan. Hal ini dikarenakan serangga memiliki ratio luas permukaan tubuh dengan massa tubuhnya sebesar 50 kali dibandingkan dengan mamalia yang mempunyai ratio luas permukaan tubuh terhadap massa tubuhnya yang hanya 1/2 kali. Jalan utama kehilangan air pada serangga adalah melalui spiraculum. Untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya, maka kebanyakan serangga akan menutup spirakelnya pada saat di antara dua gerakan pernapasannya. Cara mengatasi yang lain adalah dengan meningkatkan impermeabilitas kulitnya, yaitu dengan memiliki kutikula yang berlilin yang sangat impermeable terhadap air, sehingga serangga sedikit sekali kehilangan air melalui kulitnya. Inilah gambar pada tubulus malpighi pada serangga. Kalian bisa lihat. Selanjutnya itu mekanisme osmoregulasi pada hewan Teleostei air tawar. Di sini ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungannya ke dalam tubuh. Ginjal memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar sekaligus menompa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan malpighi memasuki tubuli ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubuli proximalis dan garam-garam diserap kembali pada tubuli distal. Dinding tubuli ginjal bersifat impermeable atau kedap air, tidak dapat ditembus terhadap air. Ikan bertulang sejati atau Teleostei, ikan air tawar maupun ikan laut pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan komposisi ion-ion dan osmolaritas cairan tubuhnya pada tingkat yang secara signifikan berbeda dari lingkungan eksternalnya. Proses ini merupakan suatu mekanisme dasar osmotik untuk menghadapi masalah osmoregulasi hewan, melakukan pengaturan tekanan osmotiknya dengan cara yang pertama, yaitu mengurangi gradien osmotik antara cairan tubuh dengan lingkungannya, dan yang kedua mengurangi permeabilitas air dan garam, yang ketiga melakukan pengambilan garam secara selektif. Di sini osmoregulasi pada ikan air tawar melibatkan pengambilan ion dari lingkungan untuk membatasi kehilangan ion. Air akan masuk ke tubuh ikan karena kondisi tubuhnya hipertonik, sehingga ikan banyak mengekskresikan air dan menahan ion. Ikan-ikan yang hidup di air tawar mempunyai cairan tubuh yang bersifat hiperosmotik terhadap lingkungan, sehingga air cenderung masuk ke tubuhnya secara difusi melalui permukaan tubuh yang semi-permeable. Bila hal ini tidak dikendalikan atau diimbangi, maka akan menyebabkan hilangnya garam-garam tubuh dan mengencernya cairan tubuh, sehingga cairan tubuh tidak dapat menyokong fungsi-fungsi fisiologis secara normal.
Di sini ada gambar osmoregulasi ikan air tawar. Kalian bisa lihat gambarnya. Selanjutnya yaitu organ-organ osmoregulasi, yaitu yang pertama insang. Insang itu merupakan pertukaran antara oksigen yang masuk ke dalam darah dengan CO2 yang keluar dari darah terjadi dengan cara difusi pada pembuluh darah dalam insang. Peredaran darah dalam filamen insang merupakan pertemuan antara pembuluh darah yang berasal dari jantung yang masih banyak mengandung CO2 dengan pembuluh darah yang akan meninggalkan filamen insang yang kaya akan oksigen. Difusi oksigen pada filamen insang dibantu oleh tekanan air yang terdapat pada rongga mulut dan air dipaksa keluar melalui insang. Yang kedua yaitu ginjal. Ginjal melakukan dua fungsi utama. Yang pertama mengekspresikan sebagai besar produk akhir metabolisme tubuh, dan yang kedua mengatur konsentrasi cairan tubuh. Selanjutnya yaitu yang ketiga, usus. Usus memiliki banyak variasi. Pada beberapa ikan seringkali bagian depan ususnya berwarna besar menyerupai lambung sehingga bagian ini dinamakan sebagai lambung palsu. Misalnya ikan mas. Dan yang keempat yaitu kulit. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam yang disebut dermis atau corium. Epidermis selalu basah karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Epidermis bagian dalam terdiri dari lapisan sel yang selalu giat mengadakan pembelahan untuk menggantikan sel-sel sebelah luar yang lepas dan untuk persediaan pengembangan tubuh. Lapisan ini dinamakan stratum germinativum atau lapisan Malpighi. Di sini dermis berperan dalam pembentukan sisik pada ikan-ikan yang bersisik. Derivat kulit juga dibentuk di dalam lapisan ini. Pada dermis ini terkandung pembuluh darah, saraf, dan jaringan pengikat. Kulit digunakan sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi. Pada beberapa jenis ikan, kulit juga berfungsi sebagai alat pernapasan tambahan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.